Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Abdurrahman dari kelas Ekonomi Syariah 1 angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah dari mata kuliah Ekonomi Makro. Yang pertama ada konsep ekonomi tertutup. Ekonomi tertutup merupakan sebuah sistem ekonomi di mana suatu negara tidak menjalin hubungan dalam bentuk apapun dengan negara lain. Namun ekonomi tertutup hanya ada dalam teori, karena pada kenyataannya semua negara melakukan hubungan internasional dalam berbagai sektor. Beberapa negara mungkin membatasi hubungan internasional pada sektor-sektor tertentu, tetapi tidak sepenuhnya tertutup. Dalam ekonomi tertutup, hanya ada dua pelaku ekonomi, yaitu produsen dan konsumen, tanpa melibatkan pihak lain. Sistem seperti ini mungkin sudah jarang ditemui saat ini dan lebih umum pada masa lalu, ketika masyarakat masih menggunakan sistem barter. Ekonomi tertutup adalah pandangan sederhana tentang perekonomian di mana hanya sedikit pihak yang terlibat untuk menghindari munculnya pelaku ekonomi baru. Namun dengan kondisi modern saat ini, ekonomi tertutup sangat sulit diterapkan karena hampir semua kebutuhan melibatkan teknologi dan internet. Alasan dibalik perekonomian tertutup adalah agar semua kebutuhan dipenuhi melalui produksi dalam negeri. Negara yang menerapkan ekonomi tertutup bisa berkembang, tetapi tidak secepat negara dengan perekonomian terbuka. Untuk memajukan perekonomian domestik, negara bergantung pada konsumsi rumah tangga, investasi dari bisnis lokal, dan pengeluaran pemerintah. Semua bahan baku produksi berasal dari dalam negeri, seperti halnya investasi yang hanya bergantung pada tabungan nasional, tanpa aliran modal dari luar negeri. Tanpa adanya kebijakan pemerintah, perekonomian ini beroperasi secara independen dari regulasi atau intervensi yang biasanya diterapkan oleh pemerintah untuk mengatur pasar dan kegiatan ekonomi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari ekonomi tertutup. Yang pertama, tidak adanya perdagangan. Dalam ekonomi tertutup tidak melakukan kegiatan ekspor maupun impor, sehingga semua barang dan jasa diproduksi dan dikonsumsi di dalam negeri. Ini berarti bahwa negara tersebut menutup diri dari interaksi dengan perekonomian global dan tidak bergantung sepenuhnya pada produk domestik untuk memenuhi kebutuhan warganya. Yang kedua adalah kemandirian politik. Negara dengan perekonomian tertutup berusaha untuk mandiri dan tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi global. Hal ini membuat perekonomian itu lebih stabil terhadap krisis moneter internasional, tetapi juga menyebabkan kelangkaan barang dan kurangnya inovasi. Yang ketiga yaitu hanya dua pelaku ekonomi utama. Pelaku ekonomi dalam sistem ini ada dua, yaitu yang pertama produsen dan konsumen. Tidak ada keterlibatan pihak luar seperti investor asing atau perdagangan dengan negara lain, sehingga interaksi ekonomi ini hanya terjadi di dalam batas negara tersebut atau di dalam negara tersebut. Yang keempat yaitu bergantung pada sumber daya domestik. Ekonomi tertutup hanya menggunakan sumber daya yang ada di dalam negeri, termasuk tenaga kerja, bahan baku, dan teknologi. Negara ini hanya mengandalkan sumber daya dalam negeri seperti minyak dan gas untuk mendorong perekonomiannya. Namun ketika terjadi krisis minyak global, ya negara tersebut akan hancur. Yang selanjutnya tidak terpengaruh
oleh fluktuasi ekonomi global. Karena tidak adanya keterlibatan dalam perdagangan atau pasar keuangan global, negara dengan ekonomi tertutup tidak terkena dampak langsung dari fluktuasi harga komoditas atau naik turunnya harga komoditas global. Ini memberikan stabilitas dari guncangan eksternal, tetapi juga membatasi peluang keuntungan dari integritas global. Yang selanjutnya yaitu perbedaan ekonomi tertutup dengan ekonomi terbuka. Secara umum, sistem ekonomi yang dianut oleh negara-negara di dunia ini yaitu ada ekonomi tertutup dan terbuka. Ekonomi terbuka adalah sebuah sistem di mana suatu negara terlibat aktif dalam perdagangan dengan negara lain. Sebaliknya, dalam ekonomi tertutup, perdagangan internasional tidak dilakukan. Saat ini, semua negara di dunia mengadopsi ekonomi terbuka. Dalam ekonomi tertutup, menekankan kemandirian penuh dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dari dalam negeri, tanpa keterlibatan perdagangan luar negeri. Sementara itu, ekonomi terbuka mendorong integrasi dengan pasar global, yang memberikan manfaat dalam hal perdagangan, teknologi, dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun ekonomi terbuka memiliki keuntungan seperti peningkatan daya asing atau akses ke pasar global, ia juga membawa tantangan berupa ketergantungan terhadap dinamika internasional. Dalam ekonomi tertutup dan tanpa kebijakan pemerintah berfokus pada kemandirian ekonomi dan pengaturan penuh terhadap produksi serta konsumsi di dalam negeri. Sementara itu, dalam ekonomi terbuka, kebijakan pemerintah berfokus pada pengintegrasian perekonomian domestik dengan pasar global, memfasilitasi perdagangan internasional, investasi asing, serta menjaga keseimbangan ekonomi nasional dengan mempertimbangkan dinamika global. Yang kedua yaitu mekanisme pasar dalam ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Ekonomi tertutup tanpa adanya campur tangan dari pemerintah, harga dan jumlah barang dihasilkan dan dikonsumsi ditentukan oleh mekanisme pasar secara alami. Mekanisme ini sepenuhnya bergantung pada interaksi antara penawaran dan permintaan, tanpa pengaruh dari pemerintah seperti aturan, pajak, dan kebijakan lainnya. Mekanisme pasar dalam situasi ini bisa dijelaskan melalui beberapa konsep dasar, yaitu penawaran dan permintaan. Harga barang dan jasa sepenuhnya ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan. Produsen akan menawarkan barang dan jasa berdasarkan kemampuan mereka untuk memproduksi dan menjual dengan harga yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Seperti pada hukum penawaran, semakin tinggi harga barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diproduksi. Konsumen akan menentukan jumlah barang yang ingin mereka beli berdasarkan harga yang ada. Semakin rendah harga barang, maka semakin banyak barang yang akan mereka beli. Harga keseimbangan akan tercapai ketika jumlah barang yang ditawarkan produsen sama dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Dalam kondisi ini tidak ada kelebihan atau kekurangan barang di pasar. Yang selanjutnya fungsi harga. Dalam ekonomi tertutup, harga berfungsi sebagai sinyal utama dalam ekonomi.
Dalam ekonomi tertutup, harga memberikan informasi tentang kelangkaan dan preferensi dari konsumen. Jika suatu barang naik karena permintaan meningkat, produsen akan termotivasi untuk meningkatkan produksi karena mereka bisa mendapatkan lebih dari keuntungan ini. Di sisi lain, konsumen mungkin mengurangi konsumsi mereka karena harga yang lebih tinggi, sehingga mengurangi permintaan. Dan sebaliknya, jika harga turun, maka konsumen akan membeli lebih banyak dan produsen akan mengurangi produksinya. Harga juga berperan dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien. Barang-barang yang permintaannya tinggi akan menarik lebih banyak sumber daya untuk diproduksi, sedangkan barang yang memiliki permintaan rendah akan mengurangi penggunaan dari sumber daya. Yang ketiga yaitu pasar yang kompetitif. Dalam ekonomi tanpa kebijakan pemerintah, pasar diasumsikan bekerja dalam kondisi persaingan sempurna, di mana tidak ada hambatan masuk atau keluar bagi pelaku usaha. Dan semua produsen serta konsumen memiliki informasi sempurna tentang harga dan kualitas barang. Yang selanjutnya yaitu tidak adanya intervensi pemerintah atau tidak ada campur tangan dari pemerintah. Ketiadaan kebijakan dari pemerintah ini berarti tidak ada regulasi atau intervensi yang dapat mengubah cara pasar itu bekerja. Dalam mekanisme pasar tanpa kebijakan pemerintah, tidak ada pajak yang dikenakan pada produsen dan konsumen. Jadi, kegiatan pasar dalam ekonomi tertutup itu berjalan dengan bebas tanpa adanya kebijakan dari pemerintah. Yang kedua yaitu efisiensi pasar. Yang kelima yaitu efisiensi pasar. Ketika pasar dibiarkan berfungsi tanpa kebijakan pemerintah, pasar cenderung bergerak menuju ke efisiensi Pareto, yaitu keadaan di mana tidak adanya satu individu yang dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa mengurangi kesejahteraan individu lain. Hal ini karena harga yang terbentuk di pasar akan memaksimalkan keuntungan konsumen dan produsen. Konsumen sendiri menilai barang tersebut lebih tinggi dari harga pasar yang akan membeli, sementara produsen yang bisa memproduksi dengan biaya yang di bawah harga pasar akan menjualnya. Selanjutnya yaitu kegagalan pasar. Walaupun teori pasar bebas menawarkan efisiensi, dalam kenyataannya tanpa kebijakan pemerintah, berbagai kegagalan pasar bisa terjadi yang akan berdampak negatif pada distribusi sumber daya dan kesejahteraan sosial. Dalam beberapa kasus, produsen besar bisa menguasai pasar dan memonopoli harga. Pada akhirnya merugikan konsumen tanpa regulasi pemerintah. Tidak ada batasan perusahaan untuk mengontrol pasar ataupun harga tersebut. Produsen tidak memiliki insentif untuk memperhitungkan dampak lingkungan dari produksi mereka jika hal itu tidak mempengaruhi keuntungan langsung mereka. Produsen memiliki informasi lebih banyak daripada konsumen, misalnya mengenai kualitas produk. Dan hal ini bisa menyebabkan pasar tidak efisiensi. Konsumen mungkin membayar lebih dari yang seharusnya atau mendapatkan barang dan kualitas yang lebih rendah dari yang mereka perkirakan. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan dalam ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Dalam ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah ini, penawaran dan permintaan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi.
Yang pertama yaitu ketersediaan sumber daya alam. Dalam ekonomi tertutup, semua barang dan jasa harus diproduksi menggunakan sumber daya yang ada di dalam negeri. Ketersediaan sumber daya alam seperti bahan baku, energi, dan tanah mempengaruhi jumlah barang yang akan diproduksi. Jika sumber daya terbatas, maka penawaran akan terbatas, sehingga dapat menaikkan harga barang. Jika sumber daya dapat mudah didapatkan, maka penawaran akan meningkat karena biaya produksi lebih rendah. Begitu juga sebaliknya, jika sumber daya sulit ditemukan atau biaya produksi mungkin akan lebih menurun. Kelangkaan barang karena keterbatasan sumber daya ini bisa meningkatkan permintaan dan harga, terutama untuk barang-barang yang esensial. Yang selanjutnya yaitu teknologi dan produktivitas. Kemajuan teknologi dan tingkat produktivitas pekerja berperan penting dalam menentukan seberapa efisien suatu barang di negara untuk memproduksi barang dan jasa. Tanpa kebijakan pemerintah yang mempromosikan inovasi, perkembangan teknologi mungkin lebih lambat. Teknologi yang canggih memungkinkan produsen untuk meningkatkan penawaran dengan mengurangi biaya produksi. Sebaliknya, jika teknologi itu kurang maju, membuat proses produksi akan lebih lambat dan mahal, sehingga mengurangi penawaran. Yang selanjutnya yaitu kondisi pasar dan persaingan. Tanpa campur tangan dari pemerintah, persaingan antar produsen dalam ekonomi tertutup ini sangat ketat. Hal ini mempengaruhi harga dan jumlah barang yang akan ditawarkan. Jika satu produsen mendominasi pasar, mereka mungkin menetapkan harga yang lebih tinggi. Semakin banyak produsen yang bersaing, semakin besar penawaran barang di pasar. Sebaliknya, jika persaingan terbatas, jumlah barang yang tersedia bisa menjadi lebih sedikit dan harga lebih tinggi. Persaingan yang ketat dapat meningkatkan kualitas produk dan menurunkan harga, sehingga meningkatkan permintaan. Namun jika monopoli itu terjadi, harga yang lebih tinggi bisa menurunkan permintaan pada konsumen. Yang selanjutnya yaitu pendapatan dan daya beli konsumen. Daya beli konsumen ini sangat berpengaruh terhadap permintaan. Dalam ekonomi tertutup, perdagangan masyarakat berasal dari produksi dalam negeri. Jika suatu pendapatan masyarakat rendah, permintaan terhadap barang-barang non-esensial juga akan rendah. Begitu juga jika pendapatan masyarakat meningkat, mereka mampu membeli lebih banyak barang dan jasa, sehingga permintaan meningkat. Yang selanjutnya yaitu keadaan alam dan iklim. Faktor-faktor alam seperti musim atau perubahan iklim sangat mempengaruhi sektor-sektor tertentu seperti pertanian. Dalam ekonomi tertutup yang mengandalkan sumber daya lokal, kondisi cuaca dapat memiliki dampak besar dalam penawaran barang. Panen yang akan meningkatkan penawaran produk pertanian, sementara bencana alam atau iklim buruk dapat menurunkan penawaran secara drastis. Jika suatu produksi turun akibat kondisi alam yang buruk, kelangkaan produk dapat menyebabkan kenaikan harga yang bisa menurunkan permintaan karena daya beli masyarakat yang menurun. Yang selanjutnya yaitu tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran dalam ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah ini memiliki dampak signifikan pada daya beli dan permintaan. Tingginya tingkat pengangguran akan menurunkan pendapatan rumah tangga dan mengurangi permintaan barang dan jasa.
Pengangguran yang tinggi juga mengurangi tenaga kerja yang tersedia yang dapat mempengaruhi produksi dan menurunkan penawaran. Permintaan menurun seiring dengan berkurangnya daya beli di dalam masyarakat akibat pengangguran yang tinggi. Yang keempat yaitu dampak ketiadaan dari kebijakan fiskal dan moneter dalam ekonomi tertutup. Di dalam ekonomi tertutup, kebijakan fiskal dan moneter memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan makroekonomi. Jika tidak ada kebijakan fiskal dan moneter, ada beberapa dampak yang mempengaruhi dari stabilitas ekonomi ini. Yang pertama yaitu ketidakstabilan ekonomi. Tanpa adanya kebijakan fiskal, jumlah uang yang beredar akan menjadi tidak stabil. Kebijakan-kebijakan ini biasanya digunakan untuk menstabilkan ekonomi saat terjadi guncangan eksternal maupun internal, seperti resesi, inflasi, dan penurunan daya beli. Yang kedua yaitu fluktuasi harga dan pengangguran. Ketika terjadi fluktuasi harga maupun pengangguran, inflasi ini akan meningkat tak terkendali karena tidak adanya yang membatasi harga barang dan jasa. Dalam situasi ini di mana perekonomian mengalami penurunan tanpa adanya kebijakan fiskal dan moneter, perusahaan-perusahaan mungkin akan kesulitan untuk mempertahankan karyawannya karena turunnya permintaan, sehingga meningkatkan angka dari pengangguran tersebut. Yang selanjutnya yaitu penyusutan pertumbuhan ekonomi. Dalam ekonomi tertutup tanpa kebijakan fiskal akan mengalami kesulitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Tanpa kebijakan yang dirancang untuk merangsang permintaan agregat dan investasi, pertumbuhan mungkin akan melambat secara signifikan. Tanpa kebijakan moneter yang menyesuaikan suku bunga, mungkin tidak ada insentif bagi investor untuk melakukan investasi dalam proyek baru, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi itu dalam jangka panjang. Pemerintah yang mengatur belanja dengan kebijakan fiskal mungkin tidak memberikan fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendorong ekonomi yang sehat sehingga memperburuk kondisi ekonomi. Yang keempat yaitu keterbatasan dalam mengatasi krisis ekonomi. Ketidakadaan kebijakan fiskal dan moneter membuat pemerintah dan bank sentral tidak memiliki alat untuk mengatasi krisis ekonomi. Misalnya pada saat terjadinya krisis ekonomi global atau bencana alam yang menghancurkan infrastruktur pada produksi, tanpa kebijakan fiskal ini pemerintah tidak dapat segera meningkatkan pengeluaran untuk membangun kembali ekonomi. Kebijakan ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengelola anggaran negara melalui penerimaan, misalnya pajak, dan pengeluaran. Kebijakan ini digunakan untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi dari angka pengangguran. Kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga dalam perekonomian, kebijakan moneter yang ketat dapat menurunkan inflasi, sementara kebijakan moneter yang longgar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan merangsang investasi dan konsumsi. Yang kelima yaitu analisis kesejahteraan sosial dalam ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Analisis ini mengacu pada kajian tentang bagaimana sumber daya didistribusikan di masyarakat dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Dalam konteks ekonomi tertutup tanpa kebijakan ini,
bisa berdampak besar terhadap kesejahteraan sosial. Yang pertama, distribusi pendapatan dan pemerintahan. Dalam ekonomi tanpa kebijakan pemerintah, mekanisme pasar ini sepenuhnya menentukan distribusi pendapatan. Hal ini berpotensi menghasilkan ketidaksetaraan yang tinggi. Tanpa kebijakan pajak yang progresif atau program sosial, tidak adanya mekanisme redistribusi yang dapat mengurangi kesejahteraan antara si kaya dan si miskin. Individu atau kelompok dengan sumber daya dan akses yang lebih baik ke modal akan cenderung mendominasi ekonomi, sementara mereka yang tidak memiliki akses akan terpinggirkan. Dalam keadaan ini, ketidaksetaraan akan semakin meningkat karena tidak adanya campur tangan pemerintah untuk memastikan akses yang lebih merata. Ini akan menghambat dari mobilitas sosial dan menciptakan siklus antara kemiskinan yang sulit diputus. Yang selanjutnya yaitu kesejahteraan publik terbatas. Tanpa adanya peran dari pemerintah, barang-barang publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar cenderung diabaikan atau sangat terbatas. Barang-barang publik seperti jalan, rumah sakit, dan sekolah seringkali memerlukan investasi besar yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. Tanpa adanya kebijakan pemerintah, investasi dalam barang publik mungkin lebih rendah karena sektor swasta kurang terdorong untuk menyediakan barang-barang ini secara gratis atau dengan harga yang terjangkau. Akibatnya, masyarakat menghadapi penurunan kualitas hidup karena kurangnya akses terhadap layanan ini. Yang ketiga yaitu krisis sosial, ketidakstabilan ekonomi. Tanpa kebijakan pemerintah mengintervensi pasar ketika terjadi guncangan ekonomi seperti resesi dan inflasi, kesejahteraan sosial akan sangat rentan terhadap kestabilan ekonomi. Ketika ekonomi tersebut mengalami penurunan, tidak ada kebijakan untuk memberikan bantuan atau subsidi kepada masyarakat yang paling terdampak. Ini mengakibatkan kelompok yang rentan seperti pekerja miskin atau orang yang kehilangan pekerjaan akan mengalami penurunan drastis dalam kesejahteraan mereka. Dalam situasi ini, ketidakstabilan ekonomi, perusahaan mungkin melakukan PHK besar-besaran atau memangkas gaji karyawan. Tanpa adanya kebijakan pemerintah seperti asuransi pengangguran atau program bantuan sosial, tingkat kemiskinan ini akan terus meningkat dan kesejahteraan sosial masyarakat secara umum mungkin akan terus menurun. Yang selanjutnya yaitu pasar yang tidak sempurna. Pasar yang mungkin tidak berfungsi dengan sempurna akan memberikan dampak masalah seperti monopoli dan tidak kesempurnaan informasi. Ini akan mempengaruhi distribusi sumber daya secara efisien dan merata. Tanpa regulasi dari pemerintah, perusahaan besar mungkin dapat dengan mudah membentuk monopoli maupun oligopoli. Hal ini menyebabkan konsumen tidak memiliki banyak pilihan dan harga barang dan jasa terus meninggi. Kondisi ini memperburuk kesejahteraan sosial, terutama bagi masyarakat yang memiliki pendapatan terbatas. Pasar tidak selalu efisien dalam mengalokasikan sumber daya. Misalnya, pasar yang mungkin mengabaikan investasi di sektor-sektor yang penting bagi masyarakat keseluruhan, seperti pendidikan, kesejahteraan, dan kesejahteraan. Karena sektor-sektor ini selalu menghasilkan keuntungan yang langsung bagi pelaku bisnis. Yang kelima yaitu ketidakstabilan atau ketidakpastian dan ketidakamanan dalam ekonomi. Tingkat ketidakpastian ekonomi ini cenderung lebih tinggi yang akan berdampak negatif terhadap kesejahteraan sosial. Tanpa adanya kebijakan moneter yang
yang fungsinya untuk menstabilkan inflasi dan resesi, ekonomi mungkin lebih sering mengalami fluktuasi atau naik turun yang tajam. Ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat yang membuat mereka hidup dalam ketidakpastian ekonomi yang tinggi. Dalam situasi ini, di mana bencana alam atau krisis kesejahteraan seperti pandemi, ketidakadaan kebijakan pemerintah akan memperburuk dampak sosial dari krisis tersebut. Tanpa adanya intervensi dalam bentuk bantuan ekonomi atau kebijakan kesehatan, kesejahteraan sosial mungkin mengalami penurunan secara drastis. Sekian dari saya dari penyampaian ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.